Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi pada pembelajaran fisika, dimana pada pertemuan kali ini kita coba kembali membahas mengenai contoh soal cara menentukan letak titik berat benda. Nah, kalau pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas contoh soal kalau seandainya benda itu hanya terdiri dari satu bidang datar. Di sini yang kita ambil adalah bidang 2 dimensi. Nah, sesuai kesepakatan yang lalu, dimana setelah kita bahas untuk benda yang bentuknya persegi panjang ataupun persegi, maka untuk menentukan koordinat titik beratnya, yang kalian cari adalah nilai X dan juga nilai Y. Nah, dimana X itu adalah setengah dari panjang benda. Dan untuk Y adalah setengah dari lebar benda. Ingat, untuk panjang adalah selalu yang bagian horizontal. Dan untuk Y adalah selalu yang bagian vertikal. Nah, untuk kasus seperti ini juga sama. Ini adalah bagian X dan ini adalah bagian Y. Nah, yang berikutnya bentuknya adalah segitiga, bidang segitiga. Nah, untuk bidang segitiga di bagian horizontal itu adalah nilai alas, atau nanti kita jadikan nilai X, dan di bagian vertikal itu adalah tingginya. Nah, dimana nanti untuk nilai X-nya adalah setengah dari alas. Jadi X itu adalah setengah dari alas. Dan untuk Y nilainya adalah 1/3 dari tinggi. Nah, jadi X-nya 1/2 dan Y-nya adalah 1/3. Nah, lalu bagaimana kalau seandainya bidangnya itu terdiri dari lebih dari satu buah bidang 2 dimensi? Artinya sebagai contoh kita ambil nanti, misal kita punya sebuah benda itu membentuk seperti huruf L yang seperti ini. Nah, berarti kita memiliki 2 buah bidang. Atau misalnya nanti contohnya yang kita ambil adalah benda yang seperti ini. Nah, artinya dia memiliki 2 bidang, itu bidang persegi dan juga segitiga. Nah, kalau misalnya terdiri dari lebih dari satu buah bidang 2 dimensi, maka untuk mencari koordinatnya kita cari nilai X itu adalah X1 dikali dengan A1 ditambah X2 dikali dengan A2 dan ditambah seterusnya per A1 ditambah A2 ditambah seterusnya. Artinya kalau bidangnya itu dibagi menjadi 3, maka ditambah dengan A3. Nah, sama dengan nilai Y. Nilai Y juga seperti itu. Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali A2 ditambah seterusnya per A1 ditambah A2 ditambah seterusnya. Nah, untuk lebih memahami, kita langsung coba ke dalam contoh soal. Nah, kita punya sebuah benda seperti gambar. Jika kita lihat gambar dan di soal dia minta menentukan koordinat titik berat benda, maka untuk mencari koordinat titik berat bendanya, langkah pertama yang kalian lakukan adalah membagi terlebih dahulu bidang tersebut. Jadi gambar ini kita bagi terlebih dahulu. Nah, kalau kita lihat gambar, sebisa mungkin membaginya itu adalah pembagian yang paling kecil. Misal seperti ini, bidangnya bisa dibagi menjadi 2 ataupun bisa dibagi menjadi 3. Maka sebaiknya yang kalian pilih adalah yang dibagi menjadi 2 bidang, agar nanti untuk proses pencariannya tidak terlalu panjang. Nah, sebagai contoh di soal ini, untuk membagi itu bebas. Contoh seperti ini, Ibu ambil pembagiannya seperti ini. Oke, Ibu ambil pembagiannya seperti ini. Artinya nanti ini kita misalkan sebagai bidang 1, ini kita misalkan sebagai bidang 2. Atau kalian tidak mau membaginya seperti ini,
Misal ini kita ambil contoh. Ini 0, ini 2, ini 8, ini 2, ini 6. Kalian mau membaginya seperti ini. Yang ini bidang 1 dan ini adalah bidang 2. Coba kita perhatikan. Nah, ini boleh saja kalian bebas menggunakan pembagiannya yang mana kalian suka, yang mana kalian mau, dan mana yang kalian mengerti. Nah, kita umpamakan dulu seandainya kita membaginya seperti ini. Jadi kita punya bidang 1 dan bidang 2. Dan untuk penentuan bidang 1 dan bidang 2 itu juga terserah kalian. Boleh ini menjadi bidang 1, ini menjadi bidang 2, atau kebalikan, ini menjadi bidang 1 dan ini menjadi bidang 2. Nah, kita ambil ini sebagai bidang 1. Maka kita pisahkan di bagian grafik bagian bawah. Proses pemisahan ini hanya untuk mempermudah kalian. Kalau seandainya kalian sudah mengerti, tidak perlu lagi. Ini bidang 1. Nah, kita tinggal memasukkan angka. Angkanya adalah dari 0 sampai 8. 2 tidak perlu. Karena ini tepi kiri dan ini tepi kanan. Artinya dari 0 sampai 8. Maka di sini kita buat 0 sampai 8. Nah, baris bawahnya berarti dari sini sampai bagian atas. Oke, dari 0 sampai 2. Maka kita pindahkan di sini 0 sampai 2. Oke, kita sudah dapat bidang 1 dan kita sudah memisahkan bidang 1. Nah, kemudian apa langkah berikutnya? Langkah berikutnya adalah kalian mencari luas dari bidang pertama ini. Nah, karena bentuknya persegi panjang, maka untuk mencari luasnya adalah A. Nah, P dikali dengan L. Ini rumus dasar pada matematika. Mencari luas persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, karena dia bidang 1, maka ini adalah A1. A1 dikali dengan L1. Nah, kemudian langkah berikutnya, setelah kalian dapatkan nilai A1 sama dengan P1 kali L1, tinggal masukkan angka. P-nya adalah yang di bagian horizontal, dari 0 sampai 8, berarti panjangnya adalah 8, dikali dengan L1. L1 dimulai dari 0 sampai 2, berarti lebarnya adalah 2. Maka kita kalikan, dapatlah nilai luasnya adalah 16. Nah, berikutnya adalah kalian sama seperti yang kalau bidangnya 1, kalian mencari nilai X. Hanya kita tambahkan menjadi X1 karena dia adalah bidang pertama. Rumusnya sama, setengah dari panjang. Oke, setengah dari panjang. Kita lihat. Kita punya bidangnya tadi seperti ini, setengah. Panjangnya adalah 8. Nah, karena dia dimulai dari 0 tidak perlu ditambah, maka nilainya adalah 4. Y1 juga seperti itu. Setengah dari lebar. Setengah lebarnya adalah 0 sampai 2, berarti 2. Maka dapat nilai Y1-nya adalah 1. Nah, setelah kita dapat A1, X1, dan Y1, langkah berikutnya adalah kita perhatikan bidang yang kedua. Nah, supaya memudahkan kalian menghitung, kita pindahkan bidangnya. Kita perhatikan di sini bidangnya mulai dari titik bawahnya itu adalah 2 dan titik atasnya adalah 6. Maka kita buat seperti ini. Oke. Tuh, kita tinggal masukkan angkanya. Kita perhatikan di gambar. Kirinya itu dimulai dari angka 0 dan kanannya itu berakhir di angka 2. Berarti kalau kita masukkan angka, ini adalah 0, ini adalah 2. Dan untuk di bagian bawah dimulai dari 2 sampai 6. Jadi kita buat di sini 2 sampai 6. Ini adalah bidang 2. Nah, berikutnya
sama seperti tadi, kalian perlu mencari nilai A2, yaitu P2 dikali dengan L2. P2 panjangnya, berarti yang di bagian sebelah sini. Dimulai dari 0 sampai 2. Berarti panjangnya adalah 2. Lebar. Dimulai dari 2 sampai 6. Berarti 2 ke 6 adalah 4. Maka kita dapat A2-nya adalah 8. Nah, kemudian kalian mencari nilai X2, yaitu setengah dari panjang. Setengah dari panjang, panjangnya adalah 2, maka nilainya adalah 1. Kemudian Y2, setengah dari lebar. Setengah dari lebarnya 2 ke 6 adalah 4 tadi. Dan perlu diingat, karena baris bawah ini tidak dimulai dari 0, tetapi dimulai dari 2, maka nanti untuk Y-nya harus ditambah dengan 2. Kalau dimulai dari 3, maka harus ditambah 3. Nah, setengah dari 4 itu 2, ditambah dengan 2, berarti sama dengan 4. Oke. Kita sudah dapat menentukan nilai bidang pertama dan bidang kedua. Kita sudah punya nilai A1, kita sudah punya nilai X1, Y1, dan juga nilai A2, kemudian X2 dan Y2. Nah, langkah terakhir kita tinggal menentukan koordinat nilai X dan juga nilai Y. Nah, untuk X kita gunakan persamaan yang awal tadi. X1 dikali dengan A1 ditambah X2 dikali dengan A2. Nah, karena bidangnya cuma 2, maka cukup sampai 2 per A1 ditambah A2. X1 kalian masukkan nilainya adalah 4. Dikali A1 adalah 16. Ditambah X2 adalah 1. Dikali A2 adalah 8. Per A1-nya tadi 16 dan A2-nya adalah 8. Oke, kita proses. 4 dikali 16 itu adalah 64. 1 dikali 8 adalah 8. Per, ini kita tambahkan menjadi 24. Dan terakhir, 64 ditambah 8 adalah 72 per 24. Kalian tinggal bagikan. 72 dibagi dengan 24, itu nilainya adalah 3. Nah, berarti nilai X-nya adalah 3. Dan terakhir, kalian tinggal mencari nilai Y. Itu Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali dengan A2. Nah, sama seperti tadi, Y1 itu nilainya adalah 1 dikali dengan 16. Kemudian Y2 itu adalah 4 kali dengan A2 nilainya adalah 8 per, maaf ini salah, A1 ditambah A2, kali ini 16 ditambah dengan 8. Oke. 1 dikali 16 adalah 16. 4 dikali 8 adalah 32 per 24. Kita tambahkan ini menjadi 48 per 24. Kalau kita bagikan, 48 bagi 24 itu adalah 2. Nah, berarti kita dapat nilai X-nya adalah 3 dan Y-nya adalah 2. Maka boleh kita buat koordinat titik berat bidang adalah X, Y, yaitu 3,2. Nah, kurang lebih seperti inilah cara penyelesaian untuk soal yang pertama, menentukan koordinat titik berat benda jika terdiri dari lebih dari satu bidang 2 dimensi. Nah, kita akan lanjut lagi pada soal yang kedua.
ini soal yang kedua, sama seperti tadi. Langkah pertama untuk menentukan koordinat titik berat adalah membagi terlebih dahulu bidangnya. Nah, ini jelas ya, kita bagi bidangnya. Ini adalah bidang 1, ini adalah bidang 2. Nah, boleh kalian balikan, ini menjadi bidang 1, ini menjadi bidang 2, itu bebas. Nah, setelah dapat baru kita pisahkan di sini. Aku akan buat kalian bisa lihat bidang satunya itu dimulai dari angka 1, berarti di sini angkanya adalah 1 dan berakhir di angka 5. Dan di bagian bawahnya dimulai dari angka 0. Sementara bagian atasnya berakhir pada angka 2. Di sini kita buat 2. Ini adalah bidang 1. Nah, kalau kita lihat bentuknya, dia adalah persegi panjang. Maka kita cari nilai A1-nya, yaitu panjang dikali dengan lebar. Nah, panjangnya adalah 1/5, 1/4, dan lebarnya adalah dari 0 sampai 2. Berarti lebarnya adalah 2. Maka nilainya adalah 8. Nah, selanjutnya kita cari nilai X1, setengah dari panjang. Panjangnya tadi adalah 4, hanya karena dia dimulai dari angka 1 bukan dari 0, maka X-nya wajib ditambah dengan 1. Maka setengah dari 4 itu 2, ditambah dengan 1, maka kita dapat nilainya adalah 3. Dan Y1 adalah setengah dari lebar. Kita lihat, lebarnya dimulai dari 0 sampai 2, maka dikali dengan 2. Nah, yang Y-nya tidak perlu kalian tambah. Kenapa? Karena dia dimulai dari 0. Maka kita tinggal tulis nilainya adalah 1. Oke. Selanjutnya kalian cari nilai gambar yang kedua lagi. Nah, kita lihat gambar yang kedua. Kalau kita lihat gambar, ini bentuknya adalah segitiga. Dan segitiganya itu dimulai dari 2. Maka kalau kita buat gambar di sini, adalah angka 2. Dan berakhir pada titik 5. Maka di sini kita buat angkanya adalah 5. Nah, untuk baris titik bawahnya ini, kita lihat gambar. Titik bawahnya pertama mulai dari 0. Dan titik di samping di sini adalah di akhirnya adalah angka 6. Nah, ini adalah bidang kedua. Nah, karena dia bentuknya segitiga, maka untuk mencari luas yang kedua, kalian gunakan rumus segitiga, yaitu alas dikali tinggi dibagi 2. Alasnya adalah yang di bagian bawah. Kalau kita lihat gambar, dimulai dari 0 sampai 6, yang artinya alasnya adalah 6. Nah, sementara untuk tingginya dimulai dari 2 sampai 5, yang artinya nilainya adalah 3 dibagi dengan 2. Nah, kalian tinggal proses. 6 dikali 3 itu 18, kemudian dibagi 2, maka kita dapat nilai A2-nya adalah 9. Nah, berikutnya kalian perlu mencari nilai X2. Ingat, kalau untuk segitiga, nilai X-nya itu tetap adalah setengah dari alas. Kita lihat di gambar, alasnya adalah 6. Nah, tidak perlu ditambah karena titik awalnya adalah 0. Maka kita dapat nilainya adalah 3. Y2 1/3 dari tinggi. Jadi jangan sampai salah untuk segitiga. Alasnya setengah dan Y-nya adalah 1/3. 1/3 dikali dengan tinggi. Tingginya tadi adalah 2/5, berarti nilainya adalah
3. Perlu kalian lihat, ini dimulai dari angka 2, maka untuk Y-nya harus ditambah 2. Nah, 1/3 dari 3 itu adalah 1, kemudian ditambah 2, berarti nilainya adalah 3. Oke, kita sudah dapat nilai A1 X1 Y. Kita sudah dapat nilai A1 X1 Y1, kemudian A2 X2 dan Y2. Maka berikutnya adalah kalian tinggal menentukan koordinat nilai X dan juga nilai Y. Nah, sama seperti tadi, maka nilai X-nya adalah X1 dikali A1 ditambah X2 dikali dengan Y2 per A1 ditambah dengan A2. Nah, kita tinggal memasukkan nilai. X1 itu adalah 3 dan A-nya adalah 8. Maka kita buat di sini 3 dikali 8 ditambah X2 dan A2. X2-nya adalah 3 dan A2-nya adalah 9. Maka kita buat di sini adalah 3 dikali 9 per A1-nya 8, A2-nya adalah 9. Kita proses, 3 dikali 4 itu 24, 3 dikali 9 itu adalah 27, per 8 ditambah 9 itu 17. Nah, ini jika kita tambahkan nilainya adalah 51 per 17. Kalian tinggal bagikan 51 dibagi 17 itu adalah 3. Berarti nilai X-nya adalah 3. Nah, selanjutnya tinggal mencari nilai Y, yaitu Y1 dikali A1 ditambah Y2 dikali dengan A2 per A1 ditambah dengan A2. Nah, kita tinggal masukkan nilai. Y1 itu nilainya adalah 1, A1-nya adalah 8, berarti ini adalah 1 dikali dengan 8. Dan untuk Y2 nilainya adalah 3, dan nilai Y2 itu adalah 3 dan A-nya adalah 9, maka berarti 3 dikali dengan 9 per 8 ditambah 9. Maka di sini kita dapat 8, hasil perkalian 1 dikali 8 ditambah dengan 3 dikali 9 itu adalah 27 per 17. Maka ini menjadi 35 per 17. Nah, kalau seandainya angkanya tidak bisa dibagi menjadi bilangan, cukup menulisnya seperti ini, 35 per 17. Maka dapatlah nilai koordinatnya, yaitu X, Y 3,35 per 7. Oke. Nah, demikian untuk penjelasan kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.